Oke, kembali lagi di channel As-Sadiqul Haq dan kita kembali lagi bermain PES 2020 Brazil Master League kita, dan di sini kita udah memasuki Piala Dunia Qatar 2022 dan lawan pertama kita itu adalah Jepang ya. Dan di sini em, ya ini kita lihat dulu untuk schedule kita menghadapi Jepang ini nih di matchday pertama ini ada apa aja nih. Nah, di sini Belgia bertemu dengan Serbia. Ini udah masuk ke fase grup anyway. Jadi pastinya udah laga yang sangat seru, dan Portugal berhadapan dengan Rusia. Algeria berhadapan dengan Argentina, kemudian Belanda versus Slovakia, Guinea versus Kolombia, oke, Jerman versus Norway, Australia versus Costa Rica, kemudian Prancis melawan Skotlandia, dan Kamerun versus USA. Waduh, seru sih. Oke, knockoutnya di sini ya di tanggal 12 nih, 12 Juli. Oke, dan menarik banget. Kita langsung mungkin bentar, kita lihat dulu manajer karir ini. Anyway, untuk karirnya si Romario ini udah pindah ya dari Milan, udah mengundurkan diri dari Milan, dan sekarang dia melatih Celtic. Itu kalian bisa lihat yang jadwal Celtic itu tanggal 15 bulan 8 2022 itu Celtic. Dan followersnya juga udah berubah jadi Celtic karena memang kita udah selesai kan di Milan. Nah, oke. Dan kita to next match dan game plan dulu. Bentar, kita lihat squadnya Japan. Oke, Yoshinori Muto, iya sih. Lagi-lagi pemain yang sangat kita kenal, sangat familiar. Ini kita, Lukas lagi kurang fit. Saya pakai formasi mungkin dengan satu striker bisa nih. Neymar bisa di sini kali. Jadi bentar, kita lihat kalau Neymar dimajuin dikit. 89. Iya sih, pakai LWF aja, dan Coutinho kita masukin Douglas Costa di sini bisa. Ini juga kita jadikan wing aja, sayap kanan. Nah, kemudian Felipe Anderson bisa jadi IMF aja, dan bentar, Casemiro sama Fabinho yang jadi DMF. Oke, Felipe Coutinho mungkin di babak kedua aja dia masuk. Eder Militao saya masukin aja, Thiago Silva. Ya ini aja sih. Kemudian untuk left back saya kasih Marcelo di sini. Emerson, Roberto Firmino yang bakal menjadi striker utama kita. Gabriel Jesus kita naikin, turunin Neto, kemudian Coutinho juga kita naikin, turunin Eder Militao. Willian juga naik, gantiin mungkin siapa nih, Alan bisa nih. Oke, jadi ini aja untuk squadnya, kalian bisa lihat. David Luiz kita ganti dulu aja, kita kasih Marquinhos aja di sini karena Marquinhos lebih on fire sih, panahnya tuh hampir ke atas. Dan untuk right back ini kayaknya cuma punya Emerson doang kita. Oke, ini aja mungkin ya. Kita langsung gas, let's go. Dan ini bajunya mungkin saya ganti. Jangan sih, baju pertamanya aja karena sama-sama biru. Oke. Ya, jadi di sini yang saya jadiin kapten itu Marcus. Astaga, nomornya Neymar kita lupa ganti. Waduh. Bentar, setelah pertandingan ini kita bakal ganti. Kemarin kan Among tuh bilang, "Bang, sesuaiin nomornya Neymar kan. Harusnya dia nomor 10 kalau nggak salah di Brazil. Ini dia nomor 9 di sini." Oke, dan untuk kiper Ederson aja dulu, nanti Alisson. Keren sih bajunya Jepang ini, warna biru, dia bercorak gitu.
Oke, dan ini dia lineup dari Japan. Yoshinori Muto nomor punggung 21 bakal menjadi striker tunggal. Kemudian untuk Brazil sendiri ada Marcelo dan Emerson. Kemudian Neymar Junior, Douglas Costa. Pastinya kita punya winger yang cukup cepat. Ya, dan kita mulai aja kick off babak pertama antara Jepang versus Brazil. Come on Brazil. Bisakah Brazil mengangkat Piala Dunia untuk World Cup 2022 ini? Bruno Matos. Wow, berbahaya banget serangan dari Jepang ya di awal. Udah menekan sangat kuat tadi tuh. Itu berbahaya banget, tipis banget itu. Sampai bergetar. Sampai bergetar tuh tiangnya. Darson kasih ke Casemiro. Marcelo sekarang. Kasih through ball ke Neymar Junior. Adi Setiawan di sana. Waduh, nama pemain Indo, Pak. Adi Setiawan. Oke, Philip Anderson. Casemiro. Wow. James Da Silva. Oke. Nah, Marcelo tuh. Mantap. Astaga, dipotong ya oleh Sakai tadi. Bagus interceptnya. Bruno Matos. Nah, Roberto Firmino kasih ke Douglas Costa. Fabinho. Si Emerson sisi kanan. Emerson kemana? Kontrol bolanya. Crossing. Ada Philip Anderson. Sakai. Oke, Yoshinori Muto lagi-lagi. Wih, cepat banget sih. Siapa tadi? Marquinhos ya? Roberto Firmino. Roberto. Astaga. Tomiyasu. Adi Setiawan. Nah, ini nih yang saya nggak mengerti. Kenapa ada Adi Setiawan atau memang ada di Setiawan di Jepang? Farudin juga tuh. Jangan-jangan ini pemain yang diedit namanya jadi pemain Indo. Oke, Neymar Junior, come on Neymar. Coba crossing, di sana ada Douglas Costa dan Neymar. Aduh, banyak banget nih pemain yang coba. Nah, Neymar tuh. Neymar Junior. Masih melebar. Tendangan dari Neymar tadi. Gonda di sana ada Muto. Bruno Matos. Oti. Sakai. Berbahaya. Bahaya banget serangan-serangan dari Jepang nih. Nah, astaga, wasit. Wih, kartu dong. Udah, kita lihat dulu tayangan ulangnya. Aduh, iya sih sedikit menyentuh kaki tadi. Berbahaya banget. Astaga naga. Gila Jepang. Tendangan bebasnya itu bagus banget.
Wah, padahal udah ada Astaga, udah ada Marcelo tadi di situ. Wah, nggak lompat sih Marcelonya. No, masak pertandingan pertama Piala Dunia kita langsung kalah. Ayo, ayo, Casemiro. Philippe Anderson. Merson. Offside sih. Udah jauh banget Firmino ke belakang tadi. Marquinhos. Oke. Doan, Adi Setiawan. Otina. Marquinhos, cepat banget Marquinhos. Oke, kasih ke Robert Firmino. Aduh. Ayo, ayo, di babak pertama kita mesti balas nih. Nah, Philippe Anderson. Oh, di blok. Aduh, selesai sudah untuk babak pertama. Ya elah. Oke, itu dia halftime. Dan untuk saat ini Brasil tertinggal 1-0 dari Jepang. Oke, kita mulai. Kick off babak kedua. Fabinho. Woi. Itu kakak kartu sih. Wasit. Douglas Costa. Aduh, Sakai. Tomiyasu. Oke. Nah, Philippe Anderson. Neymar, aduh. Oke, Bruno Matos. Ayo. Shinori Muto, ada Marquinhos lagi. Nah, langsung ke sisi kiri tuh Neymar tuh. Roberto Firmino maksudnya. Kenapa kayak gitu umpannya? Nah, Neymar dapat Neymar Junior. Come on. Yes. Akhirnya Neymar mencetak 1 gol. Untuk Brazil. Ini memanfaatkan kesalahan dari pemain belakang dari Jepang sih. Mantap banget finishingnya, nggak terburu-buru dan ya luar biasa bagus, akurat. Mohon 1-1 sekarang, 1 gol lagi kita bisa nih menang. Neymar. Oke, Doan sekarang. Fahrudin itu kan nama pemain Indo. Wah, kipernya mabuk kali ini. Disundul dong bolanya itu. Oti, Shinori Muto. Oh, ada Bruno Matos. Ya, kita ganti pemain kali ya. Siapa nih masuk? Nakajima menggantikan Oti. Oke, kita juga ganti pemain. Philippe Anderson saya ganti dengan Talisca mungkin. Oke. Udah cukup kelelahan juga ini ya, Philippe Anderson, dan juga dia kena kartu kuning tadi, takutnya
Ntar kita melanggar dan dapat kartu kuning yang kedua malah. Gila Douglas Costa. Wah. Di tackle, Bung. Oke, nice. Douglas Costa lagi-lagi. Come on. Merson. Crossing mungkin di sana ada Roberto Firmino. No, gila itu udah menusuk banget, Pak. Off target, Bung. Wah, dikit lagi padahal masuk tuh. Oke, kita juga ganti pemain lagi. Saya mau ganti right wing kita diganti dengan Willian nih. Oke. Kemudian Marcelo mungkin saya ganti dengan Alexandre ya. Oke. Ya, kita lihat Marquinhos di sana berduel dengan senior Muto, tentunya dimenangkan oleh Muto. Muto lagi, Marquinhos. Talisca dengan Neymar Junior sekarang. Oke, Roberto Firmino. Come on Roberto Firmino. Roberto Firmino. Dapat Willian. Willian, come on. Yes. Comeback kita. Wah, untung aja bolanya rebound ke Willian tadi. Gila Roberto Firmino tuh. Wah. Bagus sih throw-ball-nya Neymar. Gila duelnya tadi Firmino dengan pemain belakang dari Jepang. Oke, pergantian pemain yang terakhir untuk Jepang nih. Andik Firmansyah, nah ini fix nih gara-gara Liga Shopee nih yang diinstal. Makanya ada nama-nama pemain Indo tuh. Nggak mungkin Andik warga negara Jepang dong. Kacau sih ini. Wah, jadi ini patchnya Liga Shopee dia ngedit pemain-pemain yang udah ada di PES kemudian diganti nama. Waduh, salah banget. Harusnya di create player aja, Pak. Create player baru gitu. Biar nama-nama pemain yang sudah ada itu nggak keganggu. Waduh. Oke. Semiro. Nah, Talisca tuh. Waduh. Oke, pelanggaran. Nah, bisa Neymar nih. Kita lihat. Lah, itu diapain? Di mana pelanggarannya, Sid? Waduh, wasit ini, wasitnya juga agak ini sih. Neymar, aduh tinggi banget. Aduh. Oke, Andik. Astaga. Andik main di Jepang. Oke. Roberto Firmino, aduh Roberto Firmino kelelahan banget. Roberto kasih ke Neymar sekarang, come on. Neymar Junior yang udah kelelahan juga. Oke. Talisca di shooting dan aduh. Masih bisa. Dan itu dia full time. Yes. Kita menang berkat gol dari dua winger kita yaitu Neymar Junior dan Willian. Hampir aja kita kalah. Oke, dan ini dia. Dari segi possession Jepang unggul 54%, sementara Brasil 46%. Kita punya shot yang cukup banyak 9. Oke, dan kita next dulu.
Dan kita langsung lanjut aja ke pertandingan kedua kita. Habis saya membacakan dulu ini match pertama di grup stage ya. Di sini Italia menang 1-0 atas Kroasia. Kemudian Senegal 1-0 atas Meksiko. England 1-0 atas Switzerland ya. Kemudian siapa lagi nih? Spanyol imbang dengan Denmark 0-0, oke. Wow, Arab Saudi menang 4-2 atas Uruguay. Waduh. Chile menang ini ya, Chile menang 4-1 atas Iran. Kemudian Portugal imbang atas Rusia. Oh. Argentina menang 2-0. Belanda menang 1-0. Jerman 4-1, oke, besar banget. Dan Australia imbang dengan Costa Rica. Amerika menang atas ini, atas Kamerun. Prancis kalah loh dari Skotlandia. Waduh, mantan juara dunia kemarin nggak dapet nih. Kalah dari Skotlandia dia. Oke, dan sekarang, oh ini dia, ini fase grupnya. Kita cek dulu dari grup A. Ini Italia satu grup dengan Senegal, Kroasia, Meksiko. Jadi ini Kroasia yang bisa dibilang cukup kuat di sini untuk menumbangkan Italia. Tapi di sini Kroasia sempat kalah loh. Udah kalah sekali. Oke, kemudian di grup B, Inggris, Chili, kemudian Switzerland. Di sini Iran yang paling terpuruk sih. Nah, grup C, di Arab Saudi cuy. Gila. ini grupnya Arab Saudi ini grup tim besar semua loh. Tapi dia di posisi pertama saat ini. Wow, luar biasa. Kemudian Belgia, Brasil di grup D, Jepang sama Serbia. Belgia di posisi pertama. Kemudian grup E, Argentina, Portugal, Rusia, Algeria. Grup F, Belanda, Kolombia. Kemudian Slovakia juga. Grup G, Jerman, Costa Rica, Australia, Norwegia. Di sini jelas sih Jerman yang diunggulkan, siapa lagi. Grup H ada Skotlandia, USA, Prancis, Kamerun. Oke, itu dia untuk fase grupnya. Dan lawan kedua kalau kita nggak salah ini, kalau saya nggak salah lawan kedua kita Serbia sih. Nah itu kan di match day kedua kita ini, kita lihat dulu untuk berita-beritanya nih. Oke. Nggak ada yang penting-penting amat, dan kita langsung aja masuk ke game plan. Kita lihat dulu bajunya Serbia. Oke, dia merah, kita pakai baju warna kuning aja seperti biasa. Dan untuk formasi kayaknya kurang bagus sih tadi formasinya. Saya mau coba pakai dua. Aduh, tapi kalau kayak gini saya mau pakai coba dua AMF dengan Arthur di situ. Saya pasang dengan mana nih? Lucas Paqueta dan Coutinho yang bakal turun sebentar sebagai apa namanya, winger kiri kita. Neymar entar dulu, mungkin Neymar kita ganti aja. Dan di sini Willian saya pasang dulu. Oke. Neymar kita naikin, gantiin Marcelo, kemudian Douglas Costa juga naik, gantiin Casemiro. Nah, Casemiro yang saya pasang sebagai DMF. Roberto Firmino naik juga. Oke, Thiago Silva tetap main. Aduh, ini Emerson nih yang kurang sehat nih. Ya udah, mungkin Alessandro kita kasih ke ini aja, ke right back, kemudian Marcelo di posisi left back. Oke, Eder Militao turun dulu. Oke, ini aja mungkin untuk squadnya. Dan kapten ya nggak apa-apa dengan David ini, apa namanya, David Luiz aja. Oke, kita gas. Dan ini dia. Waduh, seru sih, lumayan ya untuk pada saat Brasil Master League ini udah memasuki Piala Dunia. Nah, ini bisa jadi ini adalah kompetisi terakhir kita di Brasil Master League. Kalau misalnya Piala Dunia udah selesai, jadi berarti Brasil Master League juga udah selesai. Dan ini dia Brasil versus Serbia di Estadio Monumental de Colo-Colo ya. Ke David Luiz. Lah, si lawan mereka mana nih? Serbia nih? Oh, di pojok sana ya. Wih, mantap banget. Grafisnya gila.
Oke, itu tadi dia anthem dari kedua negara. Jangan untuk Lena Brasil sendiri seperti ini aja. Dengan Lucas Paqueta dan Arthur menjadi AMF kita hari ini. Dan untuk kiper sendiri saya percayakan untuk Alisson, semoga nggak kebobolan seperti Ederson tadi di awal. Tapi memang Ederson kebobolan itu karena memang tendangan bebas yang sangat bagus loh itu. Dan saya rasa memang susah ya, biar kiper terbaik sekalipun tadi itu susah banget untuk menepis tendangan seperti itu. Oke, dan kita mulai kick off babak pertama antara Brazil versus Serbia. Gabriel Jesus dia berduel dengan kalah dong. Ada Luka Jovic di sini ternyata. Nama-nama yang cukup familiar. Oke, berbahaya banget Luka Jovic, Maksimovic, Mitrovic. Kayaknya baru-baru kita ya menghadapi Serbia kalau nggak salah di laga persahabatan. Oke, Lucas Paqueta, come on. Ayo Lucas nggak di-press cuy. Nggak di-press Lucas. Hampir aja tadi Lucas terus maju dan melakukan shooting. Mitrovic kasih ke Kostic. Ada Luka Jovic di sana, tapi langsung aja Alisson maju dan membuang bola. Good job Alisson. Respon yang sangat bagus. Lucas Paqueta kasih ke Filipe Coutinho maksudnya. Luka Jovic, Kostic sekarang. Oke, no. Nah, Gabriel Jesus dan shooting pertama kita ditangkap dengan sempurna oleh Savic. Alessandro, mantap banget. Nah, kasih Gabriel Jesus itu. Kasih ke belakang Lucas Paqueta di sana. Lucas, si Gabriel Jesus shooting. Come on, masuk dong. Mantap banget. Oke, Gabriel Jesus. Wah, ini pagi banget kita main ya. Cuacanya tuh kelihatan banget kalau matahari kayak baru terbit gitu. Oke, nice sih. Good job. Oke, Milenkovic. Nastasic. Alessandro. Alah. Maksimovic. Oke, Lucas Paqueta, teman. Willian. Wah, hampir aja, Bung. Wah, gila, bagus nih Willian. Hampir aja tendangan pertama dari Willian membuahkan gol untuk Brasil. Tipis itu. Oke, Maksimovic dapatkah? Nah, dapat Willian, kasih ke Filipe Coutinho. Masih Filipe Coutinho. Crossing. Ada. Siapa tadi? Gabriel maksudnya tadi. Wah. Sundulannya masih ditepis sama kiper, padahal udah lumayan dekat tadi itu. Dekat banget jaraknya. Nastasic. Oke. Woi, gila Mitrovic, lolos dia. Luka Jovic no. Untung aja mereka sepertinya kayak terburu-buru tadi untuk melakukan shooting ke gawang Brazil. Akhirnya Alisson bisa menepis bola. Kostic.
Luka Jovic. Tackle. Oh, bagus banget di blok tadi. Corner kick untuk Serbia. Di sana ada siapa tuh? Oke, Alisson ditinju aja ke depan bola. Oh, di shooting. Wah, siapa itu? Kolarov. Oke, Kolarov yang melakukan shooting tadi. Untung aja masih di atas Mister Gawang tendangannya. Filipe Coutinho. Nah, Willian. Aduh, Willian. Aduh, kurang bagus tadi Willian nge-hold bola. Dan itu dia half time. Untuk saat ini Brazil kita masih unggul ya. Dari segi gol pasti, kemudian dari segi shoot juga ini kita unggul. Possession sama 50%. Ya, kita lanjut aja ke babak kedua. Dan ini dia Nastasic lagi-lagi. Milinkovic. Ada Rukavina. Tadi tackle Lukas, bagus banget. Bukan sebuah pelanggaran tentunya. Oke. Filipe Coutinho. Kasih ke Arthur. Oke, Arthur. Willian. Nah. Wah. Intercept tadi. Nah. Wow, offside, Pak. Oke. Oke, Archer. Waduh, waduh, waduh. No. Oh. Alisson bisa menepis tadi. Tendangan dari pemain Serbia tuh. Ujung jari tadi loh. Corner kick. Kostik. Wah, astaga, pelanggaran. Waduh, waduh, jangan dong, jangan gol nih. Ada Jovic, Jovic. Nah, kemudian, aduh, David Luiz. Dan Kovic Savic. Nah, Arthur kasih ke aduh. Oh, Willian kenapa nggak? Astaga, Willian kenapa nggak ngebantuin tadi? Woi, woi, gila, bahaya banget. Wah, kacau banget tadi tuh. Oke, Filipe Coutinho. Ayo Coutinho. Ayo, come on. Filipe Coutinho. Kasih ke siapa tuh? Wah, astaga, penalti kah? Penalti ya. Penalti, Bung. Oh. Oke, Gabriel Jesus yang eksekusi. Kita lihat dulu untuk ratingnya sendiri. Oke, Gabriel Jesus yang paling tinggi. Kita coba di sisi kanan atas. Oke. Gabriel Jesus. Astaga, naga dibaca, Pak. Waduh. Udah bisa gol kedua tadi, Bung. Sia-sia sudah penalti. Semiro. Lukas, oke, nice. Nah, Gabriel. Wah, parah. Oke, sepertinya kita ganti pemain aja dulu. Untuk Willian sendiri saya ganti dengan Douglas Costa di sini. Kemudian Arthur saya masukkan Alan. Oke. Itu aja dulu. Let's go.
Oke. Waduh. Wah, wah. Waduh. 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 Wah. Mitrovic. Akhirnya Serbia bisa mencetak gol balasan. Oke. Kita ganti pemain dulu nih. Di shooting ternyata. Itu kalau dia umpan ke Jovic tadi udah pasti dipotong bolanya tadi. Oke, kita ganti dulu. Saya ganti untuk Lucas Paqueta, masukin Philip Anderson. Kemudian untuk Gabriel Jesus saya masukin lagi Roberto Firmino di sini. Aduh, udah nggak bisa, udah 3 ya. Astaga, udah 3. Ya udahlah, biar aja Gabriel Jesus karena memang masih lebih, istilahnya masih stamina-nya masih udah oke. Kalau Lucas Paqueta ini udah berkurang banget. Jadi kita masukin aja Philip Anderson di situ. Ya elah. Baru juga di awal, Pak, udah direbut bolanya. Oh, Brankovic Savic. Kostic. Aduh, kalau penaltinya gol tadi kita masih aman sebenarnya. Astaga. Tackle tadi nah, masih dapatkan oleh Alan. Nah, astaga. Oke, Alessandro dapat bolanya. Coutinho. Gila. Gila kipernya. Masih bisa ditepis tadi. Pergantian pemain untuk Serbia. Waduh. Nah, Philip Anderson tuh. Stamina baru, come on. Ayo Philip Anderson cari ruang. Nah, Coutinho. Wah. Coutinho gagal tadi. Wah, tipis. Oke, Mitrovic. Philip Anderson. Oke. Spajic. Kasih ke Savic. Oke, Marcelo. Nah. Waduh. Philip Anderson, come on. Waduh, udah kelelahan juga sih Coutinho nih. Nah. Wah. Sayang sekali. Apakah corner seat? Wah, enggak ternyata. Ada 2 menit terakhir nih, come on. Harus lebih hati-hati lagi tadi untuk melakukan shooting. Waduh, 4 menit pertama waktu ya. Duh, Marcelo udah kelelahan juga. Oke, 92 sekarang. Aduh, jangan. Nah. Masih ada peluang. Come on, Douglas Costa. Harusnya kamu bisa, Douglas Costa, come on. Ayo. Wah. Astaga. Aduh. Nah, itu dia guys, kita imbang dengan Serbia. Sayang sekali. Gila, padahal tadi kalau gol bolanya Gabriel Jesus itu udah menang. Kita udah berhasil memetik 6 poin sekarang. Ya, ini dia full time-nya. Kita lihat 52% possession untuk Brasil, 48% Serbia. Kita sejauh ini unggul. Dari segi shot pun kita unggul.
tapi sayang banget harus berakhir imbang. Gara-gara ini golnya Gabriel Jesus, gol penaltinya nggak gol. Tendangan penalti maksud saya yang nggak gol. Nah, oke. Di sini untuk match day kedua kalian bisa lihat Belgia menang besar atas Jepang. Nah, ini Belgia udah jelas di posisi pertama sih untuk di grup kita. Kemudian Inggris menang 3-1, Meksiko juga menang, Spanyol menang atas Saudi Arabia akhirnya. Saudi Arabia dikalahkan oleh Spanyol. Jerman menang lagi, jadi otomatis sudah 6 poin. Argentina juga menang lagi dan Portugal juga menang ini. Prancis menang, kemudian juga Amerika juga menang ya. Ya, jadi ini dia untuk grup D sekarang. Kita sekarang di posisi kedua dengan 4 poin, sementara Belgia 6 poin sempurna. Kemudian Jepang masih belum ada poin sama sekali karena 2 kali berturut-turut kalah. Ya, untuk grup dari A dulu kita lihat Italia masih tetap unggul, kemudian ada Meksiko, Kroasia di posisi terbawah sekarang, Inggris sama Chile di posisi pertama, kedua untuk grup B, kemudian Spanyol, naik ke posisi pertama dan Arab Saudi turun loh, posisi ketiga. Kemudian grup D tadi udah kita lihat, nah Argentina masih kokoh di puncak klasemen. Kemudian grup F, Belanda pasti dengan Kolombia. Grup G, Jerman gak usah ditanya lagi. Kemudian grup H yang terakhir adalah Prancis dan Skotlandia. Wow. Tapi Skotlandia di posisi pertama sih. Prancis di posisi kedua, mengejutkan sekali juga sebenarnya. Nah, next kita bakal menghadapi Belgia. Ini kesempatan kita untuk menyalip poinnya Belgia nih. Kita main di kandangnya Inter nih. Kalian bisa lihat nama stadiumnya. Oke, jadi itu dia aja mungkin untuk episode hari ini. Berhasil Master League kita. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis. Dan kita ketemu di episode selanjutnya.